Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Bertijen Putih, sering dipanggil dengan panggilan Delta. Saya prakteknya di Rumah Sakit PK Muhammadiyah Sragen. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata silinder. Untuk yang pertama kali, pertama kita akan bahas mengenai mata silinder atau bahasa medisnya adalah astigmatism. Nah, untuk astigmatisme itu sendiri atau mata silinder, kita harus tahu bahwa mata silinder itu masuk dalam kelainan refraksi. Nah, apakah kelainan refraksi itu? Nah, kelainan refraksi itu adalah gangguan pada penglihatan karena cahaya masuk ke dalam bola mata tidak difokuskan sehingga penglihatan menjadi buram. Jadi ibarat kayak kita melihat kita main kamera handphone, untuk kameranya itu tidak bisa fokus, ngeblur. Nah, karena memang adanya kelainan refraksi di situ. Nah, ada beberapa macam kelainan refraksi, itu ada 4 macam. Pertama adalah miopia atau rabu jauh yang sering kita sebut dengan mata minus. Nah, itu yang disebut miopia, rabu jauh. Lah, miopia itu seperti apa? Miopia itu tidak bisa melihat jauh. Jadi kalau melihat jarak jauh dia akan merasa kabur. Itu karena apa? Karena cahaya masuk ke dalam bola mata difokuskan di depan pusat penglihatan kita yang disebut dengan makula atau fovea centralis. Nah, itu fokusnya ada di depan sehingga penglihatan yang didapatkan tidak jelas atau kabur. Kemudian adalah hipermetropia, itu adalah mata plus. Nah, hipermetropia ini sering ditemukan pada anak-anak karena dia itu pusat penglihatannya, jadi cahaya yang masuk ke dalam bola mata itu dibiaskan atau difokuskan di belakang bola mata, sehingga untuk melihat dekat dia akan kabur. Kemudian astigmatisme atau mata silinder yang kita akan bahas pagi ini itu adalah karena permukaan kornea itu tidak rata sehingga cahaya masuk ke dalam mata difokuskan di berbagai titik, jadi tidak dalam satu titik, sehingga penglihatan yang dihasilkan juga akan kelihatan buram. Kemudian yang keempat adalah presbiopia atau rabu tua. Lah, ini sering ditemukan pada orang tua yang lebih dari 40 tahun. Kenapa? Karena memang daya akomodasinya atau daya untuk memfokuskan itu berkurang sehingga dia akan melihat dekat akan kabur. Makanya dan ini untuk kacamata yang presbio ini dibutuhkan kacamata baca. Makanya untuk orang tua umur 40 tahun biasanya untuk melihat baca dekat dia akan kabur sehingga dibantu dengan kacamata baca atau kacamata plus. Nah, untuk gangguan refraksi sendiri itu memang kejadiannya banyak, apalagi zaman sekarang yang era digital, semuanya menggunakan gadget, kemudian handphone, televisi, platform-platform yang ada radiasi cahayanya tinggi, itu akan meningkatkan kejadian kelainan refraksi. Nah, untuk menurut WHO, itu adalah memperkirakan bahwa gangguan refraksi itu mengakibatkan 285 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan jiwa, gangguan penglihatan. Nah, ini akan sangat banyak sekali ya. Jadi di dunia ini ada 285 juta orang yang mengalami gangguan refraksi. Nah, dari gangguan refraksi ini yang mengalami gangguan penglihatan, ternyata gangguan refraksi itu menyumbang 42% sendiri dari gangguan penglihatan. Jadi hampir separuh dari gangguan penglihatan di dunia itu disebabkan oleh gangguan refraksi. Nah, bagaimana dengan astigmatisme sendiri atau mata silinder? Nah, di penelitian di Asia Tenggara, untuk mata silinder sendiri menyumbang sekitar 9,8%, kejadiannya pada tahun 2017. Dan itu kejadiannya akan semakin meningkat beriringan dengan perkembangan era digital seperti itu. Kita masuk ke dalam astigmatisme atau mata silinder. Nah, untuk mata silinder sendiri itu apa? Tadi termasuk dalam gangguan refraksi ya. Untuk mata silinder sendiri itu adalah mata itu sinar masuk sejajar dibiaskan di dalam titik fokus yang tidak sama di dalam bola mata. Sehingga kalau dalam gambar ini bisa dilihat bahwa cahaya masuk tidak terhingga dari luar, kemudian dibiaskan oleh kornea, kemudian oleh lensa seperti itu, dibiaskan tidak
tidak satu titik di dalam bola mata, sehingga di sini titiknya ada macam-macam ya, ada di dalam bola mata, kemudian ada bisa di depan bola mata atau di belakang bola mata. Nah, penyebabnya apa? Kalau di sini ada beberapa macam, salah satu yang paling banyak adalah karena lengkung kornea tidak merata. Jadi harusnya lengkung kornea itu adalah lengkung, kemudian mulus seperti itu, tapi pada orang yang mata silinder itu lengkung korneanya agak kurang mulus atau tidak beraturan, sehingga cahaya yang masuk ke dalam bola mata difokuskan pada tidak satu titik. Jadi ada beberapa titik seperti itu. Kemudian penyebabnya apa? Nah, penyebabnya ini sebenarnya ada beberapa macam mata silinder. Pertama itu adalah memang bawaan. Bawaan itu memang struktur bola matanya itu terdapat kelainan. Nah, untuk kelainan di struktur bola mata itu ada dua macam kita bagi, yaitu faktor internal, silinder internal, dan silinder eksternal. Nah, untuk silinder internal itu seperti apa? Jadi penyebabnya itu adalah di dalam jaringan bola mata, jadi seperti lensa. Nah, lensanya seperti apa? Mungkin lensanya posisinya agak miring, kemudian bentuk lensanya yang elips atau yang malah terlalu cembung seperti itu ya. Jadi intinya bentuknya lensa tidak sempurna. Kemudian faktor silinder eksternal itu seperti apa? Jadi bagian luar mata yaitu kornea. Kornea kan bagian depan mata yang langsung bersentuhan dengan dunia luar. Nah, itu lengkung kornea tidak simetris. Jadi harusnya itu lengkung, tapi dia agak ada bagian flat dan ada yang lebih cembung, sehingga cahaya yang masuk ke dalam bola mata dibiaskan atau difokuskan tidak satu titik di dalam bola mata. Atau bisa didapat itu seperti apa? Seperti trauma di dalam pada bola mata. Pada orang-orang tertentu sebelumnya tidak ada silinder, kemudian dia terjadi benturan di sekitar mata sehingga mengganggu bentuk dari kornea, atau lensanya juga bergeser, itu bisa menyebabkan terjadi silinder. Atau karena dia habis operasi, jadi kalau pada sehabis operasi mata kemudian dia dilakukan manipulasi di daerah kornea, akhirnya dijahit, itu juga bisa terjadi mata silinder karena memang didapat bukan dari bawaan, dari sejak lahir seperti itu ya. Jadi penyebabnya itu ada bermacam, ada yang didapat dari kecil, ada yang juga didapat pada saat dewasa karena faktor trauma atau operasi sebelumnya. Nah, yang paling penting itu adalah seperti apa sih mata silinder itu? Nah, sebenarnya mata silinder, mata minus itu hampir sama gejalanya. Sama-sama penglihatannya kabur, tapi kadang-kadang orang itu tidak menyadari kalau penglihatannya dia kabur karena mungkin mata satunya masih normal, mata satunya terjadi mata silinder, sehingga penglihatannya normal memang dibantu dalam mata satunya. Nah, untuk mata kaburnya itu sebenarnya juga beda untuk mata silinder dan mata minus. Untuk mata silinder itu, untuk karakteristik kaburnya itu adalah melihat garis itu biasanya tidak lurus. Untuk melihat garis tidak lurus. Kenapa? Karena memang tadi cahaya difokuskan tidak dalam satu titik, sehingga untuk melihat garis itu harusnya lurus, tapi dia agak berbelok-belok seperti itu ya. Kemudian untuk melihat cahaya juga pecah-pecah, karena memang tadi ya, untuk kornea juga tidak rata, sehingga pembiasan ke dalam bola matanya pecah-pecah seperti itu ya. Jadi berbeda dengan mata minus. Kalau mata minus itu melihat jauh, itu kabur, seperti kalau handphone itu ngezoom tidak maksimal, jadi agak-agak kabur. Nah, kalau untuk mata silinder itu pecah, gambar yang dihasilkan adalah pecah. Nah, karena matanya itu penglihatannya kurang begitu bagus dan kabur, kadang-kadang orang suka memincingkan mata untuk melihat lebih fokus. Nah, untuk memincingkan mata, maka sering orang melihat itu sering memincingkan mata. Nah, itu salah satu tanda terjadi gangguan refraksi seperti itu. Dari memincingkan mata itu sering terjadi nyeri kepala. Jadi kadang-kadang dia melihat kok tiba-tiba pusing bekerja, kemudian tiba-tiba pusing kayak gitu ya. Kemudian terjadi kelelahan di sekitar mata seperti itu. Kemudian mata sering lelah. Nah, itu ada baiknya kalau mengalami hal-hal seperti itu diperiksakan ke dokter mata untuk melihat apakah ada gangguan refraksi atau tidak, seperti itu ya. Nah, di sini slide berikutnya nanti akan terlihat bahwa gambar yang dihasilkan itu seperti ini. Jadi untuk mata silinder, untuk yang jembatan ya, jembatan itu yang kiri itu adalah mata silinder, yang kanan itu adalah mata normal. Jadi bisa terlihat bahwa yang kanan, yang jembatan kanan itu normalnya seperti itu, jadi melihat gambarnya jelas gitu ya. Untuk mata kiri, yang gambar kiri itu
melihat garisnya itu bisa double atau pecah-pecah atau tidak lurus atau pecah-pecah gini ya. Nah, itu untuk tanda-tandanya mata silinder. Kemudian seperti yang mata kanan juga seperti itu, jadi gambar yang dihasilkan pecah. Atau mungkin pas malam hari ya, itu sering juga kalau pas malam hari nyetir, kalau kena sinar matahari, kena sinar lampu mobil atau kendaraan yang lain, itu pecah atau sangat silau lah. Itu mungkin juga disebabkan oleh mata silinder. Nah, untuk mengetahui seperti apa, untuk mengetahuinya, memang kalau seandainya ada gejala seperti itu, ada baiknya diperiksakan ke dokter. Kemudian dokter akan menanyakan keluhan pasien seperti apa. Kemudian setelah dari keluhan pasien kita cek. Jadi kadang-kadang pasien itu mengeluhkan penglihatannya kabur. Nah, penglihatan kaburnya pasien sama dokter mungkin berbeda ya. Mungkin pasien itu kaburnya seberapa jauh, seberapa kabur itu tidak tahu. Makanya kalau di dokter mata kita ada pemeriksaan namanya tajam penglihatan. Jadi seberapa normal penglihatan dia. Itu menggunakan visus. Itu menggunakan Snellen chart. Nah, itu kalau kita ke dokter mata, biasanya pemeriksaan awal itu adalah membaca huruf atau angka pada jarak tertentu. Biasanya kita menggunakan jarak 6 meter, kemudian membaca huruf dari atas ke bawah. Jadi atas dulu dibaca, kemudian ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah gitu. Kemudian dari membaca huruf ini akan ketahuan bahwa tajam penglihatan kita seberapa jauh, seberapa normal. Jadi bisa dilihat kualitas penglihatan tajam penglihatan kita. Setelah menggunakan tajam penglihatan, kita akan tahu tajam penglihatan pasien, kemudian kita masuk di autorefraktometer, yaitu untuk melihat pasien itu mengalami gangguan refraksi atau tidak. Nah, ini untuk mesin autorefraktometer ini bisa mengetahui mata minus, kemudian mata plus, kemudian mata silinder, itu bisa tahu semua ya. Jadi alur pemeriksaan seperti itu. Jadi pertama kita periksa adalah tajam penglihatan dulu, kemudian kita periksa menggunakan autorefraktometer. Setelah menggunakan autorefraktometer dan ternyata ada kelainan refraksi di situ, kemudian kita bisa mengulang pemeriksaan, mengkonfirmasi pemeriksaan dengan trial lens, yaitu mencoba lensa-lensa sehingga pasien merasa nyaman menggunakan kacamata. Jadi untuk autorefraktometer itu sebagai guiding kita, sebagai panduan kita untuk melihat ukuran kelainan refraksi pada mata. Jadi untuk kacamata sendiri memang ada baiknya diperiksa menggunakan lensa coba atau trial lens. Nah, untuk penanganannya seperti apa? Nah, untuk penanganannya, pertama, kalau seandainya mengalami gejala-gejala yang disebutkan tadi sebelumnya, itu kita bisa langsung memeriksakan ke dokter mata. Akan tetapi banyak juga langsung ke optik. Nah, kalau optik memang lebih fokusnya untuk memeriksa kacamata. Tapi kalau untuk ke dokter mata, nanti kita bisa periksa semua. Jadi, apakah betul kelainan pusingnya itu memang disebabkan oleh kelainan refraksi atau mungkin memang penyebabnya adalah lain. Jadi ada baiknya kalau seandainya ada kasus seperti itu dikonsultasikan ke dokter mata terdekat seperti itu ya. Jadi pertama adalah kita memeriksakan mata. Setelah memeriksakan mata ternyata ada gangguan refraksi atau mata silinder, biasanya dokter akan merekomendasikan menggunakan kacamata yang sesuai dengan ukuran silinder pada pasien seperti itu ya. Sesuai dengan kenyamanan pasien dan dengan tajam penglihatan yang bagus. Selain kacamata, kita juga bisa menggunakan lensa kontak yang silinder. Jadi lensa kontak itu ada banyak macam, seperti itu. Yang sering digunakan beredar di pasaran itu adalah lensa kontak yang untuk mata minus, tapi memang ada untuk lensa kontak yang ada mata silinder, tetapi mungkin didapatkan agak susah ya. Jadi paling umum di masyarakat umum adalah lensa kontak untuk estetik ataupun untuk yang mata minus. Nah, sebenarnya juga bisa menggunakan lensa kontak. Kemudian tahap berikutnya, kalau seandainya pasien tidak berkeinginan menggunakan kacamata atau tidak repot dengan menggunakan lensa kontak, bisa dengan operasi atau lasik. Jadi operasi lasik ini adalah operasi yang memanipulasi kornea tadi untuk penglihatannya lebih bagus. Jadi kalau seandainya mata minus, nanti akan dibikin cahaya yang masuk dalam mata tetap fokus di dalam pusat penglihatan. Kalau seandainya korneanya tadi mata silinder yang korneanya kurang rata, mungkin dengan operasi lasik ini akan bisa ditangani, bisa jadi normal tanpa menggunakan kacamata ataupun menggunakan lensa kontak.
Nah, untuk pencegahan seperti apa? Nah, tadi karena memang mata silinder itu penyebabnya banyak, salah satunya adalah bawaan. Nah, kadang-kadang kalau orang tuanya itu matanya silinder atau matanya minus, mungkin ada kemungkinan anaknya memang ada kecenderungan untuk mata minus dan mata silinder juga. Makanya itu adalah penyakit bawaan, sehingga kita kadang-kadang tidak bisa mencegah itu seperti itu ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang mata bapak ibunya kok tidak ada minus, tidak ada silinder, tapi kok anaknya minus atau silinder ya, itu karena memang faktor gaya hidup zaman sekarang. Nah, bagaimana cara mencegahannya biar mata silinder itu tidak tambah parah? Pertama adalah hindari membaca yang terlalu dekat. Nah, kadang-kadang orang itu membaca tidak sadar, apalagi membaca sambil tiduran. Membaca sambil tiduran itu membacanya sangat nyaman, sehingga pasien kadang-kadang tidak tahu bahwa ternyata dia melihat bukunya terlalu dekat. Idealnya itu untuk melihat adalah, untuk membaca itu adalah 30 cm dari buku ataupun dari objek untuk melihat. Dan diusahakan untuk melihat menggunakan cahaya yang cukup. Jadi kadang-kadang kalau di kamar mau sebelum tidur membaca atau main game sambil tiduran gitu ya, matanya kamarnya sudah dimatiin menggunakan cahaya handphone, nah itu akan memperparah mata silinder atau mata minus seperti itu. Kemudian yang zaman sekarang juga sering adalah menggunakan menggunakan komputer untuk Zoom atau mungkin untuk kuliah kayak gitu ya zaman sekarang, atau menggunakan handphone itu terlalu lama dan terlalu dekat, sehingga ada baiknya kalau seandainya menggunakan seperti itu diatur jarak bacanya, jarak melihat seperti itu paling enggak 30 meter, kemudian tidak boleh lebih dari 20 menit. Jadi kalau seandainya kita melihat lebih dari 20 menit, ada baiknya kita istirahat dulu. Bagaimana cara mengistirahatkannya? Selama 20 menit melihat, kita harus melihat sekitar 6 meter selama 20 detik. Nah, itu untuk membuat mata kita tidak tercepat lelah, sehingga mengurangi terjadi gangguan refraksi. Nah, paling banyak juga kita TV ya. Untuk televisi itu memang zaman sekarang kan televisi itu layarnya besar-besar, terus kita melihatnya terlalu dekat. Berapakah jarak ideal melihat TV? Nah, itu biasanya kalau di berbagai sumber itu disebutkan bahwa 5 kali dari ukuran TV, ukuran untuk melihat. Jadi contohnya adalah kalau TV kita di rumah itu ada 32 inch, jadi dikali 5 itu sekitar 160 inch. Nah, 160 inch itu sekitar 4 meter. Nah, jadi untuk televisi yang 32 inch ada baiknya melihat jarak pandang kita ke televisi itu adalah jaraknya 4 meter. Jadi mungkin kalau di rumah nanti punya TV, mungkin bisa disesuaikan lagi ya untuk melihatnya, untuk mencegah mengurangi dari kejadian kelainan refraksi ini. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah gaya hidup makanan. Nah, makanan itu juga penting sekali untuk membuat kesehatan mata lebih bagus. Contohnya adalah mengonsumsi makanan sayur. Jadi tidak spesifik untuk makan, kalau kesehatan mata makan wortel, sebenarnya tidak harus spesifik makan wortel. Jadi apapun sayuran yang kita makan itu sebenarnya bagus buat tubuh kita dan mata kita. Jadi ada baiknya kita makan 4 sehat 5 sempurna, kemudian dihindari makan makanan yang berkolesterol tinggi, yang menggunakan garam yang tinggi, menggunakan minyak yang tinggi, dan menghindari minuman beralkohol, dan mengurangi merokok, karena itu memang salah satu penyebab menyebabkan mata menjadi kurang sehat. Nah, oke. Untuk presentasinya mungkin singkat seperti itu secara garis besar. Kita masuk ke dalam diskusi, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Silakan kalau ada pertanyaan.